Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda? Sehat? Sehat, Bu. Sudah makan? Dah. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya, Nanda. Oh ya, masuk semua hari ini? Masuk, Bu. Masuk. Ada yang nggak masuk? Udah, Bu. Nggak, masuk semua ya. Ya. Oke. Baik Ananda semua, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya tolong rapikan dulu tempat duduknya Ananda. Sudah? Ya, Bu. Sudah. Oke. Nah, apakah Ananda semua masih ingat pembelajaran kita yang minggu lalu? Masih, Bu. Masih? Tentang apa itu? Meneladani kisah Uwais Uwais. Al-Qarni. Oke, meneladani kisah Uwais Al-Qarni. Coba sebutkan apa keteladannya yang bisa diambil dari kisah Uwais Al-Qarni. Tunjuk tangannya. Saya, Bu. Ya, Rehan, coba. Uwais Al-Qarni ini, Bu, pribadi yang sangat sederhana, ikhlas dan ikhtiar Ya. dengan usaha dalam menjalani ujian hidup, dan ia berbakti kepada orang tua, terutama ibunya. Oke, bagus sekali. Jadi Uwais Al-Qarni ini adalah teladan yang sangat bagus karena ia adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Baik Ananda semua, berarti Ananda ada mengulang pembelajaran minggu lalu di rumah ya. Bu. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang keteladanan Abdurrahman bin Auf dan Abi Dzar Al-Ghifari. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar Ananda semua mampu menjelaskan siapa itu Abdurrahman bin Auf dan juga menjelaskan siapa itu Abi Dzar Al-Ghifari. Kemudian peserta Ananda juga mampu untuk menyebutkan dan menjelaskan keteladanan dari Abdurrahman bin Auf dan kemudian juga menjelaskan dan menyebutkan keteladanan dari Abi Dzar Al-Ghifari. Nah, sebelumnya ada yang tahu siapa itu Abdurrahman bin Auf dan Abi Dzar Al-Ghifari? Sahabat Nabi, Bu. Ya, betul sekali. Sahabat Nabi yang bagaimana, Nanda? Yang sahabat yang mempunyai akhlak baik, Bu. Oke, bagus sekali. Jadi, Abdurrahman bin Auf dan Abi Dzar Al-Ghifari ini adalah sahabat yang mempunyai akhlak serta perilaku yang baik serta bagus. Nah, oke, yang pertama kita masuk kepada Abdurrahman bin Auf. Nah, yang pertama biografi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini Ananda lahir di Mekah pada 10 tahun setelah tahun Gajah. Lebih muda 10 tahun dari Nabi Muhammad dan 3 tahun dari Umar bin Khattab. Nah, Abdurrahman bin Auf ini beliau berasal dari Bani Zuhra bin Kilab. Nah, nama lengkap beliau adalah Abdurrahman bin Auf bin Abdul Haris bin Zuhra bin Kilab bin Ka'bah bin Luwayyin Al-Quraish Az-Zuhri. Nah, beliau mempunyai ayah yang bernama Auf bin Abdul Auf bin Abdul bin Haris bin Abdul bin Haris Az-Zuhri. Sedangkan nama ibunya adalah As-Sifah Az-Zuhairiyah. Nah, beliau sebelum masuk Islam, beliau dipanggil dengan sebutan Abu Am, Abdul Ka'bah, dan ada yang tahu? Iya, Bu. Abdul Ka'bah dan Abdul Haris. Kenapa begitu? Karena pada saat itu, zaman itu orang-orang memberikan nama anaknya sesuai dengan nama sembahannya. Kemudian setelah beliau masuk Islam, bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi memberikan nama beliau menjadi nama Abdurrahman bin Auf. Nah, Ananda semua, Abdurrahman bin Auf ini masuk Islam 2 hari setelah Abu Bakar Asy-Siddiq. Nah, karena kegiatnya beliau dan kegigihan beliau dalam berjuang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga beliau menjadi teladan yang cemerlang pada saat itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan beliau ke dalam 10 nama orang yang diberi kabar gembira yang akan masuk ke surga. Nah, siapa yang tahu
surga kecuali selain dari Abdurrahman bin Auf. Coba tunjuk tangannya. Saya, Bu. Oke, ya Nanda silakan. 1 Abu Bakar, 2 Ya. Utsman, 3 Ali, Ya, 4 siapa lagi? Tahlah Tahlah. bin Ubaidillah, Terus? Zubair bin Awab, Mm-mm. Sa'ad bin Abi Waqqas, Iya. Sa'id bin Zaid, Mm-mm. Abu Ubaidillah, Oke. Umar. Oke, bagus sekali. Pinter ya. Nanda sering baca buku ya di rumah? Ya, Bu. Oke, jadi nggak usah main game aja, tapi harus baca buku juga. Nah, itulah 10 sahabat Nabi yang tadi dijamin akan diberi kabar gembira untuk masuk surga. Nah, beliau juga diajak oleh Utsman untuk bergabung dalam sebuah kelompok musyawarah yang berjumlahkan 6 orang untuk menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu juga Abdurrahman bin Auf dipercaya sebagai mufti yang menjadi kepercayaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan fatwanya di Madinah selama Rasulullah masih hidup. Nah, Ananda semua, Abdurrahman bin Auf ini wafat pada tahun 30 Hijriah pada pemerintahan Utsman, dan dia dimakamkan di sebuah daerah atau sebuah daerah atau wilayah yang bernama Bahri. Oke? Paham Ananda semua? Paham, Bu. Paham. Nah, sekarang kita masuk kepada keteladanan dari Abdurrahman bin Auf. Nah, keteladanan dari Abdurrahman bin Auf ini bisa kita ambil dari 3 aspek. Yang pertama dari keluarga, kedua masyarakat, ketiga dari perjuangan dakwah Besar. Beliau bukan besar ya Nanda. Nah, yang pertama yaitu dari keluarga. Abdurrahman bin Auf ini menjadi contoh sebagai imam yang baik dalam keluarganya, di mana Abdurrahman bin Auf ini mampu untuk mendidik anak serta istrinya untuk ridho serta serta dia tuh mendukung perjuangan dalam dakwanya Abdurrahman bin Auf. Kemudian dalam masyarakat, Abdurrahman bin Auf ini dalam masyarakat dia adalah terkenal dengan orang yang pemurah dan dermawan. Nah, harta yang ia cari itu semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang-barang dagangan yang ia jual itu adalah barang dagangan yang halal. Keuntungan yang dia dapat apakah dimakan sendiri? Tidak, Bu. Tentunya tidak ya. Keuntungan yang dia dapat dia serahkan atau berikan haknya kepada Allah, sanak saudara, kerabat, dan juga berjuang di jalan Allah. Nah, Abdurrahman bin Auf ini sangat senang bersedekah, karena dengan bersedekah menurut Abdurrahman bin Auf ini dapat menyuburkan harta dari Abdurrahman bin Auf. Nah, pada saat itu ada seorang Madinah yang berkata, seluruh orang Madinah ini berserikat dengan Abdurrahman bin Auf. Sepertiga hartanya untuk dipinjamkan, sepertiga lagi untuk membayar hutang piutang, sepertiga lagi untuk dibagi-bagikan. Kemudian apalagi contoh kedermawannya pada saat itu? Dia memberikan wasiat kepada Utsman untuk memberikan 400 dinar kepada volunteer atau pejuang-pejuang di perang Badar. Utsman adalah orang yang kaya, tetapi dia tidak sungkan, tidak sombong untuk menyampaikan wasiat dari Abdurrahman bin Auf. Kemudian apalagi? Dia mengayomi, juga dia menjamin kesejahteraan dari para istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu dia menjual tanah, kemudian dibagi-bagikannya hasil dari penjualan itu, dibagikan kepada istri-istri Nabi. Kemudian Aisyah bertanya, siapa yang memberikan sebagian ini? Kemudian penjaga yang menyampaikan itu adalah Abdurrahman bin, menyampaikan bahwa yang memberikan tanah itu adalah Abdurrahman bin Auf. Nah, kemudian dalam dakwah Abdurrahman bin Auf ini banyak sekali mengikuti perang-perang. Perang apa aja? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Ya, contohnya salah satunya perang Badar, Tabuk, perang Uhud, dan beliau juga banyak sekali mendapatkan luka-luka, 9 luka kecil, terus 9 luka, pokoknya luka banyak, 9 luka panah yang besar, terus sampai kaki beliau pun pincang. Padahal Abdurrahman bin Auf ini memiliki ciri fisik
beliau sangat tampan, kemudian kulitnya kemerah-merahan, dan beliau pun sangat dicintai oleh orang-orang. Nah, pada saat perang beliau mendapatkan sebuah serangan, yaitu yang mengakibatkan kaki beliau menjadi pincang. Nah, kemudian saat sedang perang, kemudian Nabi memberikan sebuah pidato untuk mengingatkan bahwa kita itu harus berinfak. Kemudian Abdurrahman bin Auf menyumbangkan 200 dinar untuk berinfak. Itu contoh dari kedermawanan juga ya Ananda dalam berdakwah. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf ini saat akan mengikuti perang Tabuk memerlukan biaya yang sangat banyak. Kemudian Rasulullah bingung bagaimana untuk mendapatkan biaya yang banyak tersebut. Nah, pada saat itu Abdurrahman bin Auf menyumbangkan 200 gram emas untuk perang Tabuk. Nah, itulah Ananda tentang biografi serta keteladanan dari Abdurrahman bin Auf. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, oke, ada yang tahu pada zaman sekarang siapa sih yang masih mempunyai sifat kedermawanan? Seperti Abdurrahman bin Auf, ada yang tahu? Tidak, Bu. Enggak? Nah. Ada namanya Ustadz Ibiklau. Dia adalah seorang yang sangat dermawan serta dalam hidupnya itu selalu ikhlas dalam menjalani kehidupan. Tapi kalau kita dermawan, kita tidak boleh memamer-mamerkannya ya Ananda. Misal kita sudah bersedekah, saya bersedekah sekian ratus juta, kita bilang kepada orang saya tadi bersedekah 100 juta misalnya. Kita tidak boleh seperti itu, karena seperti itu termasuk sifat yang tidak boleh dan disebut dengan sifat riya atau pamer. Jadi kita tidak boleh pamer. Nah, oke, baik, selanjutnya kita masuk kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Nah, Abi Dzar Al-Ghifari ini Ananda lahir dan tinggal di jalur kabilah Syria. Nah, beliau ini lahir di tengah-tengah keluarga perampok. Nah, di mana perampok-perampok ini melakukan teror, kekerasan kepada orang-orang yang menjadi tujuan perampokannya. Nah, perampokan tersebut menjadi mata pencarian atau menjadi penghasilan bagi keluarga mereka. Nah, pada saat itu juga Abi Dzar Al-Ghifari ini juga ikut loh Ananda untuk merampok serta melakukan kejahatan serta teror. Itu pada saat dia beranjak dewasa. Kemudian lama-kelamaan seiringnya berjalan waktu, dia sadar Ananda bahwa perbuatan yang ia lakukan itu tidak baik. Nah, hanya merugikan orang lain serta membuat orang lain sengsara. Kemudian dia bertobat dan insaf, mengajaklah kepada kawan-kawannya. Dia bilang, hal yang kita lakukan itu tidak baik kawan-kawan. Hal yang kita lakukan itu hanya menyusahkan saja, membuat orang lain sengsara. Tetapi apa kata kawan-kawannya? Kawan-kawannya menolak, karena hal yang ia lakukan itu untuk mencari nafkah untuk makan mereka. Akhirnya kaum dari Abi Dzar ini merasa marah dan mengusir Abi Dzar serta ibu dan adiknya. Akhirnya dia sampailah di Jenab Mesir, yaitu dia bersama ibunya pergi ke sana. Nah, pada saat itu dia mendengar adanya sebuah agama Islam. Dia penasaran lah, apa itu agama Islam? Apa itu Islam? Bagaimana Islam? Akhirnya dia memutuskan untuk bertemu Nabi SAW. Ada yang tahu di mana bertemunya? Tidak, Bu. Enggak? Ya, dia bertemu di Mekah. Pada saat bertemu itulah dia langsung masuk Islam. Nah, Abi Dzar Al-Ghifari ini wafat di Rabazah, Madinah. Pada saat wafat pun dia menyuruh istri dan anaknya untuk tidak menangisi kepergian dari Abi Dzar Al-Ghifari, karena dia berpesan, setiap manusia yang hidup pasti akan mati. Nah, paham Ananda? Paham, Bu. Oke. Sekarang kita masuk kepada keteladanan dari Abi Dzar Al-Ghifari. Seperti Abdurrahman bin Auf, Abi Dzar Al-Ghifari ini juga ada dalam 3 aspek ya Ananda. Aspek apa saja tadi? Dari keluarga, masyarakat, dan dakwah. Oke, dari keluarga terlebih dahulu. Dari keluarga, Abdurrahman bin Auf ini sangat menyayangi keluarganya. Sebelum dia punya istri, dia sangat sayang kepada ibu dan saudara laki-lakinya. Kemudian setelah dia mempunyai istri dan anak, dia sangat sayang kepada istri dan anaknya. Pada seperti yang ibu sudah jelaskan tadi, pada saat akan meninggal atau
detik-detik terakhir beliau berpesan kepada anak dan istrinya, jangan tangisi aku, karena setiap orang yang hidup pasti nantinya akan mati. Nah, itu yang dalam bidang keluarga. Dalam masyarakat, Abdurrahman bin Auf ini terkenal dengan orang yang sangat zuhud dan jujur. Beliau, kalau misal beliau mengatakan itu benar, maka dia tidak akan segan-segan atau dia tetap berpegang teguh bahwa hal itu benar. Kebenaran yang ia sampaikan itu adalah benar. Dia tidak berbohong karena dia itu adalah orang jujur. Walaupun di dalam dia menyampaikan itu banyak sekali rintangan yang didapatkannya Ananda, dia tidak akan tetap mundur dan dia tidak akan berpegang teguh dalam prinsipnya tadi. Kemudian Abdurrahman bin Auf Abi Dzar Al-Ghifari ini adalah orang yang sangat sederhana. Beliau tidak bergelimang harta. Beliau juga tidak suka menumpuk-numpuk harta. Kemudian Abdurrahman bin Auf ini adalah orang yang sangat sayang dengan para kaum du'afa. Beliau sangat, karena hidup beliau yang sederhana tadi, beliau tidak suka menumpuk-numpuk harta. Nah, beliau juga senang, sayang dengan kaum du'afa. Kemudian beliau juga adalah pelurus dari penguasa. Kenapa bisa dibilang pelurus dari penguasa, Ananda? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Benar tidak? Ya. Nah, jadi kenapa bisa dibilang pelurus penguasa? Karena pada saat itu banyak sekali penguasa yang menumpuk-numpukan harta. Sedangkan Abi Dzar Al-Ghifari ini orang yang tidak suka menumpuk-numpukan harta karena dia adalah orang yang sederhana. Karena sikap dari penguasa yang menumpuk-numpuk harta ini nanti bisa melahirkan generasi penguasa-penguasa yang lemah. Oleh karena itu Abi Dzar Al-Ghifari ini meluruskan bahwasannya menumpuk-numpuk harta itu tidak boleh. Jadi sebagai penguasa, apabila sebelum kaumnya atau rakyatnya ini merasakan kelaparan, maka pemerintah atau penguasa dululah yang harus merasakan kelaparan tersebut. Jadi kita jangan menumpuk-numpuk harta, karena menumpuk-numpuk harta itu akan membuat orang lain sengsara dan membuat diri kita menjadi dosa. Jadi yang dibilang dengan penguasa tadi, dia meluruskan bahwa yang dilakukan oleh penguasa-penguasa pada saat itu adalah tidak benar atau salah. Oke. Nah, Nanda semua sudah paham materi kita pada hari ini? Paham, Bu. Nah, baiklah Ananda semua, ini materi kita pada hari ini. Sudah paham? Dan, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah paham, Ibu minta salah satu dari Ananda untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ayo, siapa yang bisa? Coba tunjuk tangannya. Saya, Bu. Oke, Ananda silakan. Apa kesimpulan pada pembelajaran kita? Abdurrahman bin Auf ini lahir di Mekah, Bu, pada 10 tahun setelah tahun gajah. Ya, bagus sekali. Keteladanan yang bisa diambil, Bu. Satu pemimpin atau imam yang baik bagi keluarga, dua pemurah dan dermawan, tiga orang yang giat dan gigih dalam perjuangan dakwah di jalan Allah. Ya. Kalau Abi Dzar ini, Bu, keteladanannya beliau sayang kepada ibu dan saudaranya, terus zuhud, jujur. Ya, terus? Kemudian Abi Dzar ini orang yang sayang terhadap kaum duafa, Bu, dan juga pelurus penguasa. Oke, bagus sekali ya. Jadi seperti yang Ananda sampaikan tadi, bahwasanya kesimpulan materi pembelajaran kita pada hari ini, bahwasanya Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang yang memiliki keteladanan, menjadi imam yang baik bagi keluarga, dan juga pemurah serta dermawan. Dan dalam perjuangan dakwah, beliau sangat giat dan gigih dalam perjuangan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Abi Dzar Al-Ghifari ini adalah orang yang sangat sayang dengan ibu keluarganya. Pokoknya sangat sayang dengan keluarganya. Kemudian dia memiliki sifat zuhud, jujur, sayang kepada kaum du'afa, pelurus penguasa, dan yang mempunyai prinsip hidup yang sederhana. Oke, jadi kalau Anda sudah paham, Ibu punya 2 pertanyaan. Siapa cepat menjawabnya, nanti Ibu tambah nilainya di buku penilaian ya. Nah, siap-siap. Pertanyaan pertama, jelaskan mengapa Abdurrahman bin Auf bisa mendapat kabar gembira dan masuk ke dalam 10 nama orang yang masuk surga. Saya, Bu. Oke, ya Nanda silakan. Karena beliau adalah orang yang giat dan gigih dalam perjuangan dakwah di jalan Allah, dan juga beliau menjadi teladan yang cemerlang.
Oke, 100 untuk Ananda ya. Siapa namanya? Raihan. Ya. Ya, Oke, 100 untuk Ananda Raihan. Oke, siap-siap lagi? Sebutkan keteladanan dari Abizar Al-Ghifari. Ayo, coba tunjuk tangannya cepat-cepat. saya Bu, Oke, ya Aldin silakan. saya satu, beliau sayang kepada ibu dan adiknya. Dua, orang zuhud, jujur, Hmm. penyayang, dufa, sederhana, lurus, penguasa. Oke, bagus sekali ya. Udah ya. Ya, Bu. Oke, yang belum kebagian besok kita ada lagi pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi cepat-cepat jawabnya. Nah, oke Ananda, jadi untuk tugas Ananda di rumah kerjakan LKN halaman 84 yang esainya saja difoto terus dikirim seperti biasa ke Google Classroom. Nah, jangan lupa di rumah baca juga materi yang minggu yang akan datang. Oke Ananda, karena waktu pelajaran kita sudah habis, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.